Apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Janji Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Partai Nasdem, terus Ketua Majelis Tingginya Susilo Bambang Yudhoyono mau dilaporin nih sama Partai Nasdem. Tapi pas sampai Baris Krim Polri, utusan Partai Nasdem ini nggak jadi ngelaporin SBY. Gue bingung kok bisa gitu. Jadi gini cerita gue dari lapangan. Jadi Senin 4 September 2023, gue lagi liputan ke Baris Krim Polri. Nah, di hari itu gue dapat kabar kalau misalkan ada politisi Partai Nasdem atau petinggi Partai Nasdem ini bakal ngelaporin petinggi Partai Demokrat ke Baris Krim Polri. Tapi di saat itu gue nggak tahu siapa yang bakal dilaporin oleh Partai Nasdem. Apakah Ketua Majelis Tingginya SBY atau Ketua Umumnya AHY. Nah, gue pun heran kenapa Partai Demokrat ini mau dilaporin sama Partai Nasdem. Apakah Partai Demokrat ini mau dilaporin karena kritikannya yang ngecap Nasdem sebagai pengkhianat setelah ngumumin Ketua PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies atau gimana? Gue nggak tahu gitu. Nah, akhirnya sekitar jam 9 pagi gue dapat kabar kalau misalkan yang bakal datang ke Baris Krim untuk melaporkan petinggi Partai Demokrat itu adalah bendahara umumnya Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Infonya Sahroni ini mau ngelaporin SBY atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Loh, nggak bahaya tah? Halo sobat Kompas.com, gue sekarang lagi ada di gedung Baris Krim Polri. Tadi politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni tadi datang, katanya saya mau ngelaporin Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lihat nih Sahroni jadi ngelaporin apa enggak. Nah, akhirnya sekitar jam setengah 10 Sahroni ini datang nih ke Baris Krim. Dia parkiran mobil di depan gedung Baris Krim, terus mau masuk ke ruang SPKT Baris Krim Polri. Tapi sama rekan-rekan media ditahan untuk ya setidaknya wawancara dulu lah sebentar gitu. Nah, pas doorstop, Sahroni ini bilang kalau misalkan dia mau ngelaporin SBY atas pernyataan SBY soal atau terkait dengan hari itu diadakan pertemuan antara Demokrat dan juga Nasdem. Nah, SBY bilang kalau di hari itu kedua partai itu sepakat untuk mendeklarasikan cawapres di tanggal 3 September 2023. Nah, SBY bilang kalau misalkan Partai Nasdem mau ngedeklarasiin AHY sebagai cawapresnya Anies. Nah, tapi Sahroni bilang kalau misalkan dia ngelaporin SBY atas nama pribadinya sendiri tanpa membawa embel-embel jabatan di Partai Nasdem ataupun juga jabatan di DPR RI. Di ruangan ini, saya duduk di sini tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu. Pak Anies duduk di sini dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Nah, karena pernyataan tadi, Sahroni akhirnya mau ngelaporin SBY ke Baris Krim Polri. Nah, Sahroni ini ngebantah pernyataan SBY tadi kalau misalkan pada pertemuan itu SBY itu cuma ceritain aja masa-masa dia pemilu, terus masa-masa dia jadi presiden gitu. Dan Sahroni bilang nggak ada pembahasan terkait dengan cawapres sama sekali. Saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat terkait terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasannya saya ada di dalam ruangan itu.
mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi nggak ada. Nah, akhirnya gue pikir jadi dong Sahroni mau ngelaporin SBY ke Baris Krim Polri atas penyebaran berita bohong. Tapi di tengah-tengah doorstop dia bilang kalau misalkan dia tuh nggak jadi ngelaporin. Jadi Sahroni bilang alasan dia nggak jadi ngelapor karena dilarang sama ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Tapi tadi saya di jalan menelepon ketua umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya udah siap, udah melaporkan. Tapi tadi perintah ketua umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anies juga me-WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Nah, gue kaget dia nggak jadi ngelaporin SBY gitu. Padahal dia udah datang ke Baris Krim, udah tinggal masuk ke ruang SPKT gitu. Udah bawa bukti-buktinya, tapi nggak jadi ngelaporin gitu. Ibaratnya nih, lo mau nonton bola gitu, tapi pas lo udah nyampe stadionnya, terus lo disuruh pulang sama bokap nyokap lo gitu. Aneh. Nah, nggak cuma ngebahas soal lapor-lapor ini, Sahroni juga ngasih statement kalau misalkan dia ngebantah pernyataan Demokrat bahwa Nasdem ini tuh dicap sebagai pengkhianat gitu. Soalnya Sahroni ini ngebeberin kalau misalkan Anies sempat nelpon AHY untuk setidaknya ngabarin lah kalau misalkan dia mau ngumumin cawapresnya dia itu adalah Caimin. Jadi Pak Anies telepon, nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat, nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya udah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Caimin menjadi cawapres. Itulah decisionnya sebagai ketua umum kan, karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah, dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya Paloh ketemu Majelis Suro misalnya, itu komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak ada unsur bohong. Nah, nggak cuma itu, Sahroni juga bilang kalau misalkan seharusnya ruang publik ini tuh jangan dibikin gaduh cuma karena seorang AHY nggak jadi cawapres. Nah, Sahroni bilang kalau misalkan AHY nggak jadi cawapresnya Anies, ya emang belum rezeki aja gitu. Dan Sahroni malah nyaranin AHY untuk ya sabar-sabar lah nunggu di tahun 2029. Siapa tahu kata Sahroni AHY bisa aja nyapres gitu di 2029. Ya kan namanya belum rezeki, belum garis tangan. Kan AHY sama saya umurnya sama, masih ada ruang 2029 lagi sebagai capres nanti kan, why not sih? Jadi kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah, agar proses politik ke depan capres-capres yang sudah ada, yang tinggal daftar, berperang secara arif dan bijak. Nah, abis doorstop kelar, Sahroni ini beneran keluar gitu dari Baris Krim, langsung cabut. Dan gue bingung juga gitu, dia udah nyampe, terus ngomong sama wartawan bentar, terus cabut gitu. Aduh, bikin keder aja nih Bang Sahroni nih. Nah, itu dia cerita dari lapangan gua pas Sahroni datang ke Baris Krim buat ngelaporin SBY tapi nggak jadi. Mau ngelaporin aja udah heboh,
gimana beneran ngelaporin gitu, tambah heboh banget. Nah, sekian cerita dari lapangan gua pas Saroni datang ke Barreskrim. Gimana menurut kalian? Saroni datang ke Barreskrim terus nggak jadi ngelaporin SBY? Komen di bawah ya. Nah, kalau mau tahu cerita-cerita lain dari gua, stay tune terus ya di youtube kompas.com, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di cerita gue selanjutnya. Bye bye.